Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ibu harapkan setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat 1. Mengetahui sifat benda padat dan cair melalui mengamati percobaan. 2. Mengenal konvensi satuan panjang. 3. Menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 4. Mengetahui gerak lambat dalam suatu tari. Yang pertama ada macam-macam benda. Di pembelajaran sebelumnya sudah pernah Ibu bahas, macam-macam benda itu terdiri dari 3. Yang pertama benda padat, kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Hari ini yang Ibu mau bahas adalah benda padat dan benda cair. Benda padat merupakan suatu keadaan di mana benda memiliki volume dan bentuknya tetap atau tidak berubah-ubah. Yang kedua, benda cair. Benda cair yakni benda yang berbentuk cair, bentuknya tidak tetap atau menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya serta volumenya tetap. Apakah kalian tahu, sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut, dan ternyata tubuh manusia itu hampir 2/3 bagiannya merupakan cairan. Untuk lebih memahami sifat-sifat benda padat dan benda cair, yuk kita simak video berikut ini. Nah, di sini Ibu punya video. Simaklah video percobaan tentang sifat-sifat benda padat dan benda cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan melakukan percobaan. Sekarang kita coba memasukkan batu ke dalam gelas besar. Apakah bentuknya berubah? Tetap. Sekarang kita akan masukkan ke dalam piring. Apakah bentuknya berubah? Tetap tidak berubah. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Kurang keras suaranya. Kita masukkan air ke dalam gelas besar. Apakah bentuknya berubah? Berubah. Sekarang kita akan masukkan air ke dalam piring. Apakah bentuknya berubah? Berubah. Ini catatan bahaya. Berarti Benda padat dan batu, benda cair dan mengandung air. kalau benda padat bentuknya Benda padat bentuknya tetap. Tidak. Nah, benda Kak. cair bentuknya berubah. Ya, berubah-ubah ya. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video tadi, anak tersebut mencoba percobaan menggunakan 2 jenis benda. Ada benda padat dan benda cair. Benda padatnya ini adalah si batu. Nah, batu itu ketika dimasukkan ke dalam gelas, batu itu tidak berubah bentuknya. Maka benda padat itu memiliki sifat, yakni tidak dapat berubah. Ketika dimasukkan ke dalam gelas dan ketika diletakkan di atas piring, bentuk benda padat tersebut tidak berubah bentuknya. Sedangkan benda cair, contohnya di video ini tadi air. Air ketika dimasukkan ke dalam wadahnya gelas tinggi seperti ini, dia akan menyesuaikan tempatnya seperti bentuk gelas. Begitupun dengan piring. Ketika air itu dituangkan ke dalam piring, maka bentuk airnya mengikuti wadahnya, yaitu piring. Nah, jadi dapat disimpulkan sifat benda padat dan cair sebagai berikut. Benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Nah, bentuk bendanya ini
tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Benda padat tidak akan pernah bisa mengalami perubahan jika benda tersebut dipindahkan. Tidak menyerupai bentuk yang lain saat ditempatkan di dalam suatu ruangan atau suatu tempat. Nah, ya, tadi jelas ya di video sebelumnya. Sedangkan benda cair, benda yang memiliki bentuk tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya. Nah, benda cair juga memiliki sifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi, sifat benda cair ini memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadah. Nah, tadi juga sudah jelas di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Perhatikan denah berikut ini. Nah, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Sedangkan jarak dari sekolah menuju ke pasar itu 7 km. Ada pertanyaan di sini tentang berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Berarti jika Dayu berangkat dari rumah menuju ke pasar, Dayu harus melewati sekolah terlebih dahulu. Sedangkan jarak Dayu ke sekolah itu 6 km, jarak sekolah ke pasar itu 7 km, jadi jarak yang harus ditempuh sama Dayu adalah 6 km ditambah 7 km. Hasilnya 13 km. Selanjutnya, apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak, karena musik tidak mempunyai massa ataupun ruang, atau disebut juga dengan volume. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk menirukan menirukan gerak lambat dan gerak kuat. Gerakan kakimu dengan dua jenis gerakan, yaitu ada gerak lemah lembut dan gerak yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu berikut. Di sini Ibu punya lagu barisan musik yang ada juga di buku tema kalian. Ini penciptanya itu A.T. Mahmud. Yuk kita dengarkan terlebih dahulu. Mengawali pawai, seruling mengamun dan cenderang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton berdekat. Dengan warna musik mengawali pawai, seruling mengalun dan kendang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton berdekat. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton berdekat. Sorak-sorai para penonton berdekat. Oke, lagu tersebut berjudul Barisan Musik. Penciptanya adalah A.T. Mahmud. Nah, kalian bisa menggerakkan kaki kalian dengan dua jenis gerakan, yaitu ada gerak lemah lembut dan gerak kuat, dan diiringi lagu sebagai berikut. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang bisa kalian lihat dan kalian amati dari gambar berikut? Ya, betul sekali. Kegiatan tersebut merupakan contoh kegiatan gotong royong. Nah, apa sih manfaat gotong royong? Salah satu manfaatnya adalah
membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang bergotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Dan ada juga yang membantu dengan tenaga. Ada juga yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil, dan anak-anak membantu membawa makanan dan minuman. Nah, ini salah satu contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar. Tidak hanya di lingkungan, di sekolah ataupun di rumah, bisa juga kita melakukan kegiatan gotong royong. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah saja ya.